أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul imani wal Islam wa sihhatil badan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah kehadiran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya, umatnya yang selalu istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, masuk pada bab sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab di dalam menjelaskan sifat atau tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang ada kaifiatnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada batalnya. Seluruh ibadah mahdhah itu tauqifi, artinya ia sesuai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dalil atau kaidah yang berbunyi al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba'. Hukum asal dalam ibadah, maksudnya ibadah mahdhah, adalah tauqif, ikut kepada Nabi atau sesuai dengan ajaran Nabi, wal ittiba', dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asal dalam ibadah mahdhah. Oleh sebab itulah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu tidak bisa tidak, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti apa yang disabdakan, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak, maka ibadah kita batil. Batil itu ya artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tidak mungkin ada seseorang yang ingin melakukan ibadah sesuai dengan cara yang dilakukan Nabi kalau dia tidak mau ngaji, kalau dia tidak dibekali ilmu. Maka di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan bahwa syarat diterimanya ibadah, syarat sahnya ibadah, bukan diterimanya ya, syarat sahnya ibadah itu ada 2. Yang pertama nafsul amri, yang kedua zannul mukallaf. Nafsul amri, ya kita sholat, berdiri, rukuk, sujud, i'tidal, keadaannya seperti itu namanya nafsul amri. Dzannul mukallaf itu ilmu. Di dalam melaksanakan ibadah mahdhah wajib didasari ilmu. Kalau selain ibadah kan tidak disyaratkan dia berilmu. Contoh misalnya ada orang mau nikah, dia tidak tahu rukun nikah, tidak tahu syarat nikah, tidak tahu kemudian syarat pengantin laki-laki, tidak tahu syarat pengantin perempuan, tidak tahu batal nikah dan sebagainya. Itu tetap sah jika memenuhi rukun syaratnya, meskipun dia tidak berilmu. Jual beli juga sama. Ada orang dagang, dia tidak tahu rukun baik, dia tidak tahu syarat mabit dan sebagainya, tapi ketika proses transaksinya itu sesuai syariat, ya sah meskipun tanpa dilandasi ilmu. Beda dengan ibadah. Ibadah wajib didasari ilmu. Ada orang sholat, gerakannya udah mirip, takbirnya, rukuk, sujudnya, tapi dia tidak berilmu, maka itu tidak sah, tidak diterima dan tidak sah dalam aturan syariat. Ini untuk sholat. Makanya di sini dikatakan yadhkurul musannifu fi hadzal bab turfan min al-ahadits as-sahihah fi sifat shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatuhu hiya salatul tamah al-kamilah. Musannif menuturkan dalam bab ini bagian dari hadis-hadis sahih
yang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat Nabi adalah sholat yang sempurna. Ingat, hadis yang menjelaskan tentang sholatnya Nabi seperti patsel, seperti patsel, tercecer. Ya, ada yang membahas masalah iktidalnya saja, ada yang membahas doa iftitahnya saja, ada yang membahas fatihahnya saja, ada yang membahas tentang bacaan tasawuf akhirnya saja. Ya, yang hampir sempurna adalah hadis musik salatuhu. Ya, orang yang salah di dalam sholatnya, kan ada hadis namanya terkenal hadis musik salatuhu, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, tiba-tiba datang seorang sahabat, dia melaksanakan sholat, lalu kemudian dia datang kepada Nabi, dia mengucapkan salam, dijawab salam oleh Nabi, lalu Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Dia ulang lagi sholatnya, datang kepada Nabi, Nabi mengatakan lagi irji fasolli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Lalu dia nyerah, minta diajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholat. Lalu diajarkan Nabi, idza kuntum ila salat, idza kunta ila salat fakabbir ila akhir. Ini hadis yang paling sempurna. Itu pun yang diajarkan Nabi banyak gerakan saja, bukan bacaannya. Bacaan iftitah, bacaan sujud itu seperti patsel. Ya, berserak di mana-mana, banyak dan mutanawwi, macamnya banyak sekali. Ini tugas para ulama untuk merangkum menjadi satu tentang bagaimana tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling baku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan praktek sholat secara sempurna kepada para sahabat, sahabat mengajarkan praktek sholat secara sempurna kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in hingga kita hari ini. Itu yang paling bagus. Sholat itu diajarkan dengan cara mutawatir, dengan cara musalsal hingga pada kita hari ini. Tapi kita tetap harus mempelajari bagaimana sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada banyak hadis-hadis sahih. Saya pernah meneliti hampir semua bacaan dan gerakan sholat, hampir semuanya ya, gerakan dan bacaan sholat yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di Indonesia itu memiliki dalil. Meskipun beda-beda nanti, apakah ini sahih, ataukah paling sahih, ataukah hasan, itu beda-beda kualitasnya. Oleh sebab itulah di dalam ranah ini, ya, di dalam masalah perbedaan gerakan, bacaan sholat dan sebagainya, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu kemudian dijadikan ajang untuk saling caci mencaci dan sebagainya. Yang ada kita justru mengatakan Islam ternyata luas, Islam ternyata indah, syumul dan sebagainya. Kita akan bahas itu satu persatu insyaallah. Jadi sholatnya Nabi itu sholat yang sempurna, allati la yatatarraqu ilaiha an-naqsu wal halal. Tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan di dalam sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurna. Wal musyarri' Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah Nabi yang memberikan syariat. Fayajibu itba'uhu, maka wajib untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqdimu sunnatihi ala kulli qawlin, dan mendahulukan sunnah Nabi atas berbagai macam pendapat. Pendapat yang tidak dilandasi sunnah Nabi tentunya. Ya, itu ingat. Karena banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang dilandasi sunnah Nabi, yang dilandasi hadis Nabi, banyak sekali. Misalnya contoh tentang orang yang terlambat atau masuk shaf, lalu dia sholat sendirian. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, ada yang mengatakan sah tapi makruh dan sebagainya. Mereka semuanya mendasarinya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dicatat. Nah, jika ada pendapat yang tidak dilandasi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sisi lain ada sah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka
taqdimu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Begitu Pak caranya. Jadi kita jangan gini ya, jangan gini. Ketika kita melihat ada pendapat Asy-Syafi'i, ada pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, lalu kemudian seakan-akan dalam benak kita ini bertentangan dengan hadis sahih, lalu kita mengatakan buang pendapat Syafi'i, buang pendapat Ahmad. Jangan dulu, karena bisa jadi pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Ahmad, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah ini pendapat yang disalikan dari hadis yang mereka pahami. Sementara kita hanya memegang satu hadis, itu pun belum tentu begitu maksud dan muradnya, karena keterbatasan kita. Itu belum ketemu dengan hadis-hadis mu'taridhah. Hadis-hadis mu'taridhah itu hadis-hadis yang satu sama lain kelihatannya bertentangan. Ya, hadis itu kan kalau di dalam usul fikih itu kan dibahas kemungkinan jika kita menemukan dua hadis yang bertentangan, bagaimana cara menyikapinya? Dua hadis yang menurut kita bertentangan, cara menyikapinya bagaimana? Yang pertama, taufiq, ya, dilakukan metode kompromi. Bisa nggak kira-kira dua hadis ini dikompromikan jadi satu sehingga bisa diamalkan dua-duanya? Contoh satu saja. Hadis tentang mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Itu ada dua hadis sahih, dua-duanya sahih. Yang pertama, Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mangkibai, sejajar dengan pundak beliau. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan somahai udunai, daun telinga beliau. Al-Imam An-Nawawi ya mengkompromikan hadis ini. Yang sejajar dengan pundak adalah pergelangan tangan, yang sejajar dengan daun telinga adalah ujung-ujung jari. Ini namanya kompromi metodenya. Antum nggak boleh mengatakan oh model begitu nggak dicontohkan Nabi. Justru itu mempraktekkan dua sunnah Nabi supaya tidak mulghah, nggak nganggur sunnah Nabi. Kalau antum akhirnya Allahu Akbar begini, terus yang begini praktekkan tidak? Kan mestinya harus dipraktekkan juga. Kalau kemudian antum sering begini dan tidak pernah sejajar dengan telinga, berarti antum menyisihkan satu hadis sahih. Ini tidak disukai oleh para ulama. Atau antum tadi begini, Allahu Akbar, terus yang begini sih gimana caranya? Nah, jadi mulghah. Akhirnya kemudian An-Nawawi mengkompromikan hadis tersebut. Allahu Akbar yang sejajar dengan pundak dan pegangan tangan yang sejajar dengan telinga adalah ujung-ujung jari. Begitu para ulama, salah satu cara memperlakukan hadis mu'taridhah, hadis yang bertentangan. Lah kalau tidak bisa dipersatukan, bagaimana Ustaz? Tidak mungkin untuk dijamak. Maka dilaksanakan namanya at-tarjih. Tarjih itu meneliti dua hadis tersebut, mana yang paling sahih di antara hadis yang sahih. Dua hadis ini dua-duanya sahih, mana yang sahih? Contohnya ada ziyadatus siqat, ada tambahan dari orang yang siqat, rawinya ada apa itu namanya lebih banyak misalnya, maka itu dia bisa lebih kuat. Sama-sama sahih Ustaz. Nah, diperlakukan metode ketiga yang berjudul nasih wal mansukh. Mana yang duluan dan mana yang belakangan. Yang duluan dihapus, yang berlaku yang belakangan. Tidak bisa juga itu Ustaz. Tidak diketahui. Yang terakhir adalah mulghah, diabaikan dua-duanya, nggak usah diamalkan. Dan metode terakhir ini tidak pernah terjadi di dalam dunia Islam, tidak pernah. Itu karena perbedaan dari cara memakai atau memberlakukan hadis yang bertentangan itulah seringkali kita dapati konklusi, kesimpulan hukum fikihnya
jurisprudensinya itu berbeda. Ya. Beda cara menyikapinya, beda cara menentukan langkahnya, caranya itu dua ulama itu bisa berbeda pendapat padahal hadisnya sama. Contoh, orang yang berbekam di bulan Ramadan, versinya Imam Syafi'i itu tidak batal. Ya, versinya Imam Ahmad bin Hanbal batal. Ada hadis yang mengatakan aftarul hajib wal mahjum, orang yang berbekam dan minta dibekam itu hukumnya batal. Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal dua-duanya. Tapi ada hadis yang mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun shaim. Nabi itu pernah berbekam sementara beliau dalam keadaan ihram dan berpuasa. Kata Imam Syafi'i, ini harus terjadi nasib mansukh. Mana yang belakangan itu yang berlaku, yang duluan sudah terhapus hukumnya. Ternyata ditemukan yang belakangan ada Nabi ihram dalam keadaan puasa dan berbekam, sehingga beliau mengatakan tidak batal. Imam Ahmad tidak ada nasib mansukh. Semua bisa berlaku sesuai dengan keadaan. Maka mazhab Ahmad tetap mengatakan bahwa orang berbekam di bulan Ramadan batal puasanya. Ini cara menyikapi hadis yang muqtaridah. Hukum fikihnya bisa beda karena apa? Karena perbedaan sikap dan cara pandang ulama terhadap dalil. Di sholat juga sama. Nanti akan banyak sekali. Kenapa kok? Maaf, saudara muslim kita yang sholat ada yang meletakkan tangannya di atas dada begini ketika takbir, ada yang sekedar diafragma, ada yang kemudian di atas perut gini, ada yang di bawah perut, dan ada yang lepas. Itu adalah perbedaan cara pandang terhadap dalil. Ya, itu serius. Jadi yang unik, orang-orang yang mendasari salah satu dalil yang mendasari bahwa meletakkan tangan itu di atas dada itu adalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Padahal kita tahu Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang pembesar ulama dalam mazhab Abu Hanifah. Yang masyhur dalam mazhab Hanafi meletakkan tangan ada di bawah pusar. Itu salah satu keunikannya. Jadi cara pandang itu bisa beda. Kenapa? Karena tergantung bagaimana dia menggunakan metodologi usul fikihnya di dalam mengambil hukum dari Quran maupun dari hadis. Oke, kita langsung pelan-pelan membahas. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perintah ini dalalahnya wajib. Artinya salat kita harus sesuai dengan salat Nabi, wajib. Persoalannya adalah salatnya Nabi itu ya terkadang dilihat oleh sahabat A begini, oleh sahabat B begini, sehingga yang sampai kepada kita beraneka ragam. Dalam bacaan iftitah saja yang antum kenal ada berapa ragam baca iftitah. Allahumma ba'id baini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus subhanakallahumma bihamdika dan sebagainya, ya. Itu bacaan iftitah. Sah dua-duanya dipakai, tiga-tiganya dipakai sah. Dalam bacaan tasyahud akhir itu pun beragam. Dalam bacaan sujud beragam. Dalam bacaan duduk di antara dua sujud beragam. Itulah. Apakah kemudian mereka salah semua? Tidak. Wong redaksi hadis tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika sahabat mengambil sisi A dari Nabi,
sah sholatnya dan disebut sebagai orang yang sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. B juga sama. Dia sholat berdasarkan apa yang dia amati dari Nabi, apa yang dia dengarkan dari Nabi, maka sholatnya pun sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ini wajib. Jadi tidak boleh kita mengambil pelajaran sholat dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh kemudian, wah aku bermimpi ketemu Nabi atau bermimpi ketemu Allah diajari sholat sendiri, tidak bisa, tidak boleh, tidak sah. Lagian hadis yang diriwayatkan melalui mimpi itu bohong. Jadi kalau ada orang kok saya semalam bermimpi Rasul, dikasih apa itu namanya hadis begini-begini, tidak boleh, tidak sah riwayatnya, itu kadzib, itu pasti dusta. Hadisnya maudhu pasti. Ya, oke. Fayajibu alaina ma'rifatu salatihi wa mura'atuhu. Wajib atas kita itu mengetahui salatnya Nabi. Ya, kalau kita mau belajar lebih luas lagi tentang salatnya Nabi, hadis-hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baca semua hadis-hadisnya. Tapi kalau kita baca tanpa melalui olahan para ulama, kita akan terjebak dalam kebingungan. Kenapa? Karena tadi sholat yang hadis yang menjelaskan tentang sholat Nabi seperti puzzle yang terpisah-pisah. Terus bagaimana mengkompromikannya, yang bagaimana mengambilnya menjadi satu kesatuan utuh, itu kerjaan para ulama yang paham hadis, yang ngerti hadis. Kalau nggak ngerti hadis ya nggak bisa. Wajib untuk mengerti sholatnya Nabi dan menjaga sholat tersebut. Wa nadhran ila anna af'alahu sallallahu alaihi wasallam bayanun al-awamir al-mujibati li fi'l as-salah wa inna af'alahu fi salatihi tadullu al-wujub wa man sarafa 'anhu la gharif 'alaihi taqdimu dalil lain. Jadi kalau kita itu melihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu ya itu adalah sesuatu hal yang isinya perintah wajib untuk kita ikuti semuanya. Kalau ada orang mengalahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia menyodorkan ucapan yang lain, maka dia wajib mengemukakan dalil. Kalau ada dalil sahih ini, dia tidak bisa batal kecuali dengan dalil sahih yang lain. Nggak boleh dengan perkataan ulama. Seperti saya contohkan, jeda di antara waladhdallin dan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan suruh jeda sebentar. Itu tujuannya makmum menunggu aminnya imam. Kan enggak mungkin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin tanpa nafas. Itu dilarang. Waladhdallinnya imam harus bernafas dulu karena itu sudah titik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin supaya bareng. Kemarin dijelaskan siapapun orang yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, bareng dengan maka dia doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama menegaskan imam aminnya bareng sama makmum. Itu tujuannya. Ada ulama yang memerintahkan baca Rabbighfirli warhamni waliwalidayya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya. Amin. Ada yang seperti itu. Ya. Harus butuh dalil untuk menyodorkan ini karena amin pada waladdallin itu pada hakikatnya mengaminkan doa ihdinas siratal mustaqim ila akhirih. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya. Al-hadis at-tasi' wa sab'un, hadis yang nomor 79. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan qabla an yaqra'a. Nabi itu
diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Enggak terdengar apapun. Enggak terdengar apapun. Karena hakikatnya doa iftitah itu ya sir. Sir itu bagaimana sih? Ya cukup dirinya yang mendengarkan. Bukan orang lain, bukan memperdengarkan kepada orang lain. Cukup dirinya, tapi dibaca. Tidak boleh sekedar dibatin. Tidak boleh, harus dibaca. Fakultu maka Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, bi abi anta wa ummi, demi bapak engkau dan ibuku. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Ya. Ma taqul? Aku melihat engkau diam di antara takbir dan Fatihah. Apa yang kau baca? Apa yang kau baca ya Nabi? Qala, Nabi mengatakan, aku membaca baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqqa as-sawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was-salji wal barad. Ini yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sholat yang diajarkan kepada Abu Hurairah. Tapi ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Boleh dengan bacaan iftitah lain yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Bahkan para ulama mengatakan doa-doa yang diajarkan Nabi yang sahih minimal hasan harus kita bisa dan kita praktekkan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satupun hadis Nabi yang terbuang sia-sia. Itu. Ada yang mempraktekannya, kalau ini saya pakai untuk fardu Ustaz, kalau yang satu lagi saya pakai untuk sholat sunnah, wajah tu wajah, silakan. Tapi tidak ada aturan yang seperti itu. Fardu wal wajah itu boleh, sunnah pada Allah mab'id baini juga boleh. Ya. Yang Allah mab'id baini lalu kemudian diklaim milik Muhammadiyah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kalau ada tes sholatnya, baca iftitahnya Allah mab'id baini, selain itu tidak boleh. Ini sebenarnya mempersempit. Harusnya boleh semuanya meskipun mengatakan ini as-sahih suhah, hadis yang paling sahih. Ya, mestinya begitu. Semuanya boleh, tapi ini adalah hadis yang paling sahih menurut kami. Kan seperti itu. Harusnya. Tetapi lalu kemudian di NU memilih wajah tu wajhiyya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Ada yang pakai ini. Kalau dalam hadisnya wajah tu wajhiyah. Tambahan ini tidak apa-apa, nggak usah kemudian ribut gara-gara tambahan ini. Ya, yang pakai ini ngomongnya saya dalilnya pakai Quran, karena di Quran ini wajah tuh pakainya. Ya, tidak usah ribut. Yang penting sholat itu menambahkan zikir di dalam sholat selagi tidak bertentangan dengan zikir yang ada menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari, itu tidak menjadi soal. Apalagi cuma tambahan ini. Ya, jadi wajah tu wajhiyah boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib juga boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menyukai Allahumma ba'id baini. Kenapa? Karena as-sholat maknanya adalah ad-du'a, doa. Sholat itu maknanya berdoa secara lughawi. Doa iftitah tadi yang isinya doa itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Wajah tu wajhiyah itu bukan doa, isinya ya, tetapi ikrar. Aku menghadapkan wajahku kepada Zat pencipta tujuh langit dan bumi. Terus gimana? Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ya, yang lulus sebagai seorang muslim dan aku tidak termasuk orang musyrik. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya nusukku, ibadahku, salatku, nusukku, hidup dan matiku untuk Allah. Itu bukan doa, itu ikrar, penegasan. Meskipun itu masuk dalam doa iftitah dan boleh,
Tapi kalau kita kemudian menganggap sholat doa, maka semua isi sholat sebaiknya berisi doa. Allahumma, duhai Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara aku wa baina khotoyaya, dan di antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara masyriq dan maghrib, timur dan barat. Ini kan doa untuk diampuni dosa. Ini pilihan ya. Kalau kemudian Ustaz saya pilih wajah itu ya nggak apa-apa, mau diajarkan Nabi kok. Apa yang diajarkan Nabi itu bagus semuanya, nggak ada yang jelek. Apalagi doa kita itu sunnah, ya baca juga nggak apa-apa. Kok bisa sunnah Ustaz? Karena tidak disebutkan di dalam hadis musik sholatuhu. Orang yang salah dalam sholatnya, hadis yang di awal saya baca, nggak disebutkan di situ. Hadis musik sholatuhu itu syarat minimal seseorang melaksanakan sholat yang kita sebut dengan rukun sholat. Di luar itu hukumnya sunnah. Iftitah hukumnya sunnah. Boleh nggak kita sholat tanpa membaca iftitah? Boleh, tapi tidak utama. Tarkus sunnah namanya makruh. Selanjutnya, Allahumma nakkini, ya Allah bersihkanlah, sucikanlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi, sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari kotoran atau najis. Allahumma ghsilni, ya Allah basuhlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barad, dan air barad. Air barad itu air dingin. Dia mengatakan es yang mencair. Gharib hadis yang saya baca ini maksudnya adalah hadis-hadis gharib, ya, lafaz-lafaz gharib yang ada di dalam hadis ini. Langsung saja. Makna ijmal, makna ijmali, makna secara global. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabara lis-salati takbiratal ikhrami khafadha sautahu muddatan qalilatan. Nabi itu ketika selesai takbiratul ihram untuk salatnya, beliau memelankan suaranya dalam durasi yang pendek, enggak lama-lama. Jadi ketika takbir seakan-akan beliau diam, tapi sahabat enggak percaya kalau Nabi diam saja. Pasti ada yang dibacanya, dan sahabat itu orang yang paling berkeinginan untuk bisa meniru Nabi mi'ah bil mi'ah, 100%. Sahabat tidak kemudian kalau dilakukan Nabi ya sudahlah, kita nggak usah pakai teliti-teliti. Sahabat tidak, hanya Abu Hurairah. Qabla ayat al-Fatihah, sebelum beliau membaca al-Fatihah, wa kana sahabatu ya'lamuna annahu yaqulu syai'an fi hadhihi saktati, lidha qala Abu Hurairah, ya, sebentar, ufdika ya Rasulullah bi abi wa ummi. Nah, sahabat itu tahu bahwa Nabi itu pasti membaca sesuatu dalam saktahnya tersebut, dalam diamnya. Maka kemudian beliau berkata, Abu Hurairah berkata, ya Rasul, bapak dan ibuku menjadi tebusanku untukmu. Mada taqulu fi hadhihi saktah? Apa yang kamu baca dalam diam ini? Allati baina takbirati wal qira'ah, yang ada di antara takbir dan baca Fatihah. Yang kamu baca apa sih Rasul ketika diam itu? Nabi lalu berkata, Allahumma ba'id baini. Ini hadha du'a fi ghayatil munasabah fi hadzal maqam syarif. Ya, mauqiful munajah, li'anna al-musalli yatawajjahu ila Allah ta'ala fi ayyam wa dhunubahu wa ayyam'uda bainahu wa bainaha ib'adan la yahsul ma'hu liqa'. Doa ini memang sangat munasabah, pantas betul ya pada kedudukan yang mulia, yaitu ketika kita melaksanakan sholat. Doanya ini luar biasa. Karena apa? Sholat itu mauqiful munajah, tempat kita munajat kepada Allah, berbisik, meminta dengan serius apa yang kita inginkan.
Dan permintaan yang terbaik adalah minta supaya kita diampuni dosa-dosanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ketika mau selesai salam artinya doa yang dibaca sebelum salam itu doanya kan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta ya faghfirli maghfiratan min indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya Abu Bakar As-Siddiq yang termaktub dalam hadis sahih Bukhari. Intinya minta ampun lagi akan dosa-dosa. Ini yang harus kita catat. Kita sholat, kita munajat, minta ampunlah atas kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena orang yang sholat itu memang menghadap Allah supaya dia diampuni dosanya dan kemudian dijauhkan dia dengan dosanya sehingga tidak bertemu lagi. Ya, sebagaimana tidak pernah bertemunya antara masyriq dan maghrib, barat dan timur tidak akan pernah bertemu sama sekali. Kemudian ayyuzila anhu dzunub wal khataya wa yunaqqiyahu minha. Minta supaya Allah menghilangkan dosa dan kesalahannya serta membersihkan diri kita dari dosa-dosa itu. Karena hakikatnya ya, dosa ini adalah merupakan penyakit yang luar biasa. Sehingga di dalam munajat kita jangan usah minta macam-macam. Kalau dosa kita diampuni, kita termasuk orang yang sa'adah di dunia wal akhirah, beruntung, berbahagia di dunia dan akhirat. Ya, seperti itu. Dahsyat ini doa Allahumma baini wa baina khataya ini merupakan doa yang bagus ya. Meskipun tadi bahwa dalam doa kita Nabi ternyata banyak mengajarkan kepada sahabat dengan doa yang beraneka ragam dan itu boleh untuk dipraktekkan ya. Tapi tadi masalah pilihan ketika kita menganggap sholat itu munajat kepada Allah, tempat untuk berdoa, maka jadikan semua event sholat sebagai doa. Kayak begini Pak, pas sujud misalnya, kan ada macam-macam bacaan sujud itu. Ada yang subhana rabbiyal a'la, ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli dan sebagainya. Macam-macam. Itu pilihan. Anda boleh baca subhana rabbiyal a'la, boleh diulang 3 kali sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, silakan. Atau Anda baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli juga boleh. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Fasabbih subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, itu fasabbih bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma ighfirli. Jadi perintah di dalam Al-Quran fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu terangkum dalam subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan itu isinya doa. Kalau subhana rabbiyal a'la itu penyucian dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Silakan dipakai, tidak masalah. Lalu kemudian ada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbi fa huwa sajidun fa'akthiru min Allahi du'a. Hal yang paling dekat, kondisi paling dekat antara Allah dengan hambanya, antara hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Maka apa? Kalaupun seandainya baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu cukup. Tidak semestinya kalau kita punya waktu banyak kita cuma membaca itu saja. Tidak semestinya. Para guru-guru kami bahkan mengajarkan untuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca doa-doa apa saja. Loh Ustaz, bukannya enggak boleh baca Quran pada saat sujud? Betul, yang enggak boleh membaca Quran, tapi berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran itu boleh. Itu beda ya? Beda. Silakan. Waktunya panjang, bisa imamnya bacaannya lama, sujudnya. Kita kalau baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, saja kan sedikit sekali, sebentar sekali. Wah, imamnya belum bangkit-bangkit, baca
ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjangkan doanya, semakin imam panjang terus baca. Jangan nunggu dengan diam saja. Baca apa yang kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, boleh ya, atau boleh dengan menggunakan doa yang dalam hadis, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina, boleh. Atau mau minta doa panjang umur, Allahumma tawwil a'marana, silakan. Yang bisa batal menurut mayoritas ulama adalah minta dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, berikanlah hamba uang, misalnya diucapkan. Nah, itu yang kemudian bisa membatalkan sholat, sebab ada bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab di dalam pendapat jumhur ulama seperti itu. Masya Allah, ini doa yang luar biasa ya, yang memang harus kita baca. Ahkamul hadis, hukum-hukum hadis. Istihbabu doa istiftahi fi salat, sunnah membaca doa iftitah di dalam salat. Ya, silahkan baca doa iftitah di dalam salat. Anna makanahu ba'da takbiratul ihram wa qabla qira'atil fatihati fi rak'atil ula min kulli salatin. Tempatnya setelah takbiratul ihram, sebelum Fatihah, dalam rakaat pertama di dalam salat. Yang ketiga, yusirra bihi walau kanat shalah jahriyatan. Ya, membaca pelan meskipun salat jahar. Salat maghrib, isya, subuh itu kan jahar, tetap membacanya pelan. Yang nomor 4, annahu la yuqala fihi du'a. Tidak usah panjang-panjang membaca doa. La siyama fil jama'atil shalawatil maktubati, lebih-lebih kalau kita jadi imam salat maktubah. Tidak usah panjang-panjang. Imam itu memang minimalis. Ya, suruh bacanya sederhana saja, nggak usah lama-lama. Takutnya makmumnya ini orang nggak dari tadi nggak baca fatihah sih, kelamaan misalnya gitu. Atau ada yang menahan tipis dan sebagainya, kan menyakiti makmum. Yang nomor 5, ya, hirsus sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ala tatabui ahwalin nabi ahwal rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harakati wa sakanatihi. Semangat para sahabat untuk terus mengikuti perbuatan Nabi, keadaan Nabi dalam gerak dan diamnya. Sahabat itu pengen nyontoh Nabi 100%, betul-betul pengen meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangatnya luar biasa. Ya. Yang nomor 6, annahu yanbaghi fi mawadhi'i du'a an yuliha insan wa yaksuru fi talabi syai' walau bi taraki taraddud fil alfaz. Ya, fa inna hadhihi doa taduru kulluha ala mahwi dzunub wa ib'ad anha. Oke. Siyukianya di dalam tempat doa tersebut seseorang itu ya memperbanyak permintaan, terutama yang berkaitan dengan masalah penghapusan dosa. Minta yang banyak ya, meskipun redaksinya taradduf, sama mirip-mirip. Coba Bapak bayangkan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya min khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoya bil ma'i wassazi wal barad. Tiga-tiganya itu maknanya sama. Itu namanya mutaraddif. Ya. Oh, maknanya sama. Ya apa-apa. Berdoa dengan tujuan satu dengan redaksi yang beragam itu tidak masalah. Ya Allahumma inna nas'aluka. Misal contoh, kita doa dengan minta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, minta diberikan keselamatan keluarganya dan sebagainya. Dengan redaksi apapun itu boleh. Atau minta dipanjangkan umurnya, Allahumma tawwil a'malana wassahih asadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana, dan sebagainya. Diulang lagi, Allahumma sahih asadana, Allahumma barik arzaqana dan sebagainya. Silahkan, pada ujung-ujungnya minta panjang umur, sehat, rezekinya banyak. Diulang-ulang itu tidak masalah. Orang itu kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa ya namanya itu? Kalau kita itu ngajuin proposal sekali
2 kali, 3 kali terus begitu maksudnya. Sama Allah juga begitu. Makanya mengulang doa itu sunnah. Nabi itu kalau lagi butuh sesuatu, doanya diulang-ulang. Ya, seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya minta sesuatu, itu doanya diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengulang-ulang doa di dalam salat ataupun di luar salat itu sebenarnya dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa begitu. Ya, silakan kalau ada muskil atau pertanyaan. Ada? Mau silakan. Oh, boleh. Tadi dikatakan kalau kita takut tahajud mereka tidak dan buyut dikasih telinga. Tapi ada orang-orang yang kawan mengatakan begini di antara guru. Ada yang pokoknya lain daripada yang dianjurkan ucap kuda dan telinga. Itu bagaimana? Jadi gini Pak, kalau ditanya bagaimana, sholatnya tetap sah. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sejajar yang pundak atau sejajar yang telinga. Kalau nggak sejajar misalnya tidak ada dua begini, ya dia tidak mendapatkan pahala sunnah, tetapi sholatnya tetap sah. Kenapa sunnah? Karena tidak disebutkan dalam hadis musik sholat dulu. Artinya rukun-rukunnya itu tidak masuk bagian pada rukun atau standar minimal seseorang melaksanakan sholat, tetapi keutamaan tambahan itu disebut dengan sunnah. Jadi ya pahalanya ada dapat pahala sunnah, begitu, tapi sholatnya sah. Di bawah aja dikasih ini. Ya, itu kurang tinggi itu. Kalau dalil yang dimaksud adalah dalam hadis Nabi, tidak ada. Ya, tidak ada. Itu istihad seseorang yang ragu sholat Jumatnya sah apa tidak. Begini penjelasannya. Di dalam mazhab Syafi'i melaksanakan ta'addudul Jumat yang banyak dalam satu daerah itu kan nggak boleh. Ya, misalnya di dalam satu kelurahan ini ada 5 masjid, itu tidak boleh, harus satu masjid. Tidak boleh dalam satu tempat itu ada banyak masjid untuk melaksanakan Jumatan. Dalam mazhab Syafi'i, kecuali masjidnya tidak muat, maka dia boleh mendirikan masjid lain, boleh masjid lagi baru. Enggak muat lagi boleh mendirikan masjid. Tapi kalau masih muat, dia tidak boleh mendirikan masjid baru, itu ta'addudul Jumat. Kalau terjadi ta'addud tanpa syarat-syarat tadi, misalnya masjid yang satu penuh baru kemudian mendirikan yang lain dan sebagainya, tanpa ada itu, pokoknya saya beda dengan masjid itu, saya organisasinya beda, saya bikin masjid baru misalnya kan, terjadi ta'addud begitu, maka masjid yang paling duluan melaksanakan sholat Jumat itu yang sah, yang masih khutbah tidak sah Jumatnya. Jadi kalau misalnya al-mubasyirin dengan masjid yang sana kok kita duluan Allahu Akbar, di sana masih khutbah, di sini yang sah, yang sana tidak sah. Karena kita tidak tahu mana yang sah mana yang tidak, maka ragu-ragu dia mengerjakan sholat zuhur lagi. Itu argumentasinya. Saya termasuk yang mengikuti pendapat di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Jeddah, Riyadh, kemudian kota-kota besar lah, ya, yang penduduknya banyak, ahli Jumatnya banyak. Seandainya seluruh orang yang wajib Jumat itu datang semuanya nggak bakal muat, maka ta'addudul Jumat itu sah. Dimanapun dia mengerjakan sholat sah hukumnya, tidak usah mengulang lagi sholat zuhur. Begitu. Itu saya baca di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Ada rujukannya. Dan memang mengulang sholat zuhur tidak pernah terjadi di masa Nabi, para sahabat ataupun tadi serta ulama-ulama yang lain. Itu ijtihad karena ragu tadi apakah sholat saya sah apa tidak, takut diduluin orang sholatnya, gitu.
Itu saja Pak. Kalau ditanya saya tanya dasarnya, nggak ada. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan manfaat kita untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum